adik-adik, bertemu lagi bersama saya, Bu Guru Tatin, di channel Bu Guru Tatin. Oke, kita hari ini akan belajar tentang statistika, tapi di pokok bahasannya tentang membuat tabel distribusi frekuensi. Nah, seperti apa sih tabel distribusi frekuensi itu? Misal saya punya data, angka-angka yang bermacam-macam seperti ini, ada 67, 55, 50, 71, angka seperti ini data seperti ini mau kita apakan? Ini tidak akan bisa kita baca karena terlalu bermacam-macam. Kita tidak bisa menentukan mana yang terbanyak, mana yang terkecil. Nah, maka solusinya kita harus buat dulu tabel distribusi frekuensi untuk mengelompokkan data-data ini menjadi beberapa bagian sehingga mudah terbaca. Oke, bagaimana cara membuat tabel distribusi frekuensinya? Langkah-langkahnya yang pertama, menentukan jangkauan data. Nah, jangkauan data didapat dengan mengurangi antara data terbesar dengan data terkecil. Yang kedua, menentukan banyak kelas. Nah, ini ada rumusnya menggunakan aturan Strages, di mana banyaknya kelas 1 ditambah 3,3 log n, dengan n-nya itu banyaknya data. Lalu menentukan panjang kelas. Panjang kelas itu kita ngebagi antara jangkauan dengan banyak kelas. Jadi jangkauan yang dari hasil jangkauan data terbesar dikurangi data terkecil dibagi dengan banyak kelas yang 1 tambah 3,3 log n. Lalu di sini selain membuat tabel distribusi, kita juga akan belajar bagaimana membuat histogram, poligon, lalu algebra. Maka kita perlu mengenal adanya titik tengah kelas, cara mencarinya, batas bawah ditambah batas atas dibagi 2, lalu tepi kelas data. Tepi kelas itu tepi bawah, yaitu batas bawah dikurangi 0,5, kalau tepi atas batas atas ditambah 0,5. Ini digunakan yang nomor 4 dan 5 untuk mencari nanti untuk membuat histogram, poligon, dan algebra. Nah, kita di sini dulu fokus untuk mencari tabel distribusi frekuensi dari data tadi yang bermacam-macam. Oke, ini tadi datanya. Dari data yang bermacam-macam ini kita buat tabel distribusi frekuensi. Caranya seperti apa? Tadi hitung dulu jangkauan, yaitu data terbesar dikurangi data terkecil. Di sini data terbesarnya ini 88 dan data terkecilnya 50. Jadi di sini 88 kurangi 50 38. Lalu banyak kelas 1 tambah 3,3 log n. Nah, n-nya itu ini banyaknya data. Banyaknya data kita hitung di sini ada 40. Berarti 1 ditambah 3,3 log 40. Nah, log 40 kalian bisa gunakan kalkulator 40 terus klik log. Maka hasilnya itu adalah 1,6. Jadi ini hasil dari perhitungan dari kalkulator atau bisa menggunakan tabel logaritma. Nah, kalau nggak ada tabel logaritma, kalian bisa gunakan kalkulator 40 log, dapatnya 1,6. Nah, nanti 1 ditambah 3,3 kali 1,6 itu adalah 5,28. Jadi ini 3,3 kali 1,6, 5,28. Kita jumlahkan jadi 6,28, kita bulatkan ke yang paling besar. Jadi 6,2 jadinya 7. Kita bulatkan ke 7. Lalu panjang kelasnya berarti kita bagi 38 dibagi dengan 7 yang dari sini, berarti 5,43, maka kita bulatkan lagi ke atas jadinya 6. Jadi panjang kelasnya 6, banyak kelasnya ada 7. Oke, kita buat tabelnya seperti ini. Tadi data terkecilnya 50, berarti kita tulis 50. Nah, lalu panjang kelasnya itu adalah 6. Berarti ini boleh 50 tambahin 6 jadi 56, 56 tambah 6, 62, 62 tambah 6, 68, 68 tambah 6, 74, 74 tambah 6, 80, 80 tambah 6, jadi 86. Oke. Jadi saya ulang. Jadi tadi data terkecilnya 50, tambahkan 6, 56, tambah lagi 6, 62, tambah lagi 6, 68, sampai banyaknya baris yang ada di sini ada 7 sesuai ini. Ada 7. Jadi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Jadi ada 7 kelas. Nah, kesininya berapa? Kalau 56 kurangi 1 jadi 55. 62 kurangi 1, 6.
1, lalu 68 kurangi 1, 67, 74 kurangi 1, 73. Ya, seperti itu. Nah, sekarang, jadi ini tadi dari data terkecil ditambah 6 yang ini, ke bawah sampai banyaknya ada 7. Lalu ini tinggal kurangi dari yang ini, 56 kurangi 1, 55, 62 kurangi 1, 61, 68 kurangi 1, 67. Nah, sekarang kalau kita sudah punya nih kelasnya seperti ini, ada 7 kelas, kita masukkan data-data ini ke kelasnya. Jadi, 67 masuk ke kelas mana, 59 masuk ke kelas mana, seperti ini. Kita 67 ada di sini, maka kita buat tabulasi seperti ini. Lalu kita tandain yang ini ya, biar tidak lupa bahwa ini sudah dimasukkan ke dalam kelas. Lalu 59 kita buat di sekitar 59 itu ada di antara 56 dan 61. Berarti di sini, berarti ini kita buat tanda bahwa ini sudah dimasukkan. 73 ada di sini, kita buat tanda di sini bahwa ini sudah dimasukkan. Lalu 70 berarti masih ada di sini, kita buat tanda. 62 kita masukkan, berarti ada di sini 62, kita buat tanda. 80 di sini kita masukkan. Oke, terus 75, 50 ada di sini. Lalu 66 ada di sini, kita buat tanda ini. 55 ada di sini, kita buat tanda 55. Lalu 73 kita buat tanda 73. 67 kita buat tanda lagi 67. 52. Nah, lalu 80 itu ada di sini. 80 kita buat tandanya. 64 ada di sini. 64. Nah, kalau sudah ada 4 kita buat garis kayak gini biar ini sudah 5, biar mudah nanti di perhitungan. Kita buat tanda 64-nya. Lalu 76 ada di sini, kita tandain 76 bahwa ini sudah dimasukkan. 75 ada di sini, 75 antara 74 dan 79. 75 kita buat tanda. 72 itu ada di sini. Oke, kita buat tanda. 50 ada di sini, kita buat tanda. 71 ada di sini, maka ini udah 5 kita coret ya. 55 lalu 53, lalu 77 ada di sini, kita buat tanda. 62 ada di sini, kita buat tanda. 75 itu antara 74 dan 79, maka ada di sini, buat tanda. 76 masih ada di sini, kita buat tanda. 78 kita tabulasi di sini, kita buat tanda. 79 masih di sini, buat tanda. 58 ada di sini, kita buat tanda. 66 ini kita tandain, 66 udah masuk. 63 ada di sini, tandain. 78 sudah masuk, ditandain. 51 79 kita tandain. 80 ada di sini, kita buat tanda. 52 ada di sini, kita buat tanda. 70 ada di sini, antara 68 dan 73. 70 kita buat tanda. 60 ada di sini, buat tanda juga. 66 ada di sini, buat tanda. 88. Oke, jadi ini semua data yang ada di sini sudah dimasukkan ke dalam tabel distribusi frekuensi dengan cara tabulasi. Jadi seperti kita memilih KM atau wakil KM, biasanya kan kita menggunakan tabulasi seperti ini. Nah, setelah dapat nih di tabulasi semua data sudah masuk semuanya ke dalam kelas-kelas, kita hitung. Ini kan kalau ada coret kayak gini berarti 5, tambah ada 3 garis, berarti ini frekuensinya 8. Yang ini ada 3 garis, 3. Yang ini ada 9. Ini ada 6. Lalu yang ini ada 10. Ini ada 3. Dan ini ada 1. Nah, ini ketika dijumlahkan harus ada 40 sesuai banyaknya data yang ada di sini. Maka inilah yang dinamakan dengan tabel distribusi frekuensi. Dari sini kita lebih mudah untuk menghitungnya, untuk melihat banyaknya data ada di mana. Nah, di sini kita kelihatan bahwa banyaknya data ada di kelas 74 sampai 79. Nah, tapi paling sedikit kelasnya ada di mana? Yaitu di kelas 86 sampai 91, cuma ada 1 orang. Nah, jadi di sini lebih mudah untuk terbaca datanya. Nah, lalu dari tabel distribusi frekuensi ini, kita akan buat histogram dan poligon. Nah, tadi dari tabel distribusi frekuensi, tabulasi frekuensi sudah dapat tadi sampai sini.
Nah, kita cari tepi bawahnya. Tepi bawah itu kita ngurangi yang ini dengan 0,5. 50 kurangi 0,5 jadi 49,5. 56 kurangi 0,5, 55,5. 62 kurangi 0,5, 61,5 dan seterusnya. Tapi kalau tepi atas dari batas atas ini kurangi 0,5. Jadi 55 tambah 0,5 jadi 55,5. Ini tambah 0,5, 61,5. Ini tambah 0,5, 67,5 dan seterusnya. Jadi tepi bawah itu didapat dari yang batas bawah ini dikurangi dengan 0,5. Tapi kalau tepi atas yang batas atas ditambah dengan 0,5. Kalau titik tengah dapat dari mana? Kita jumlahkan 50 tambah 55 bagi 2, jadi 52,5. 58,5 dapat dari 56 tambah 61 dibagi 2. Jadi tinggal ini jumlahkan bagi 2 dapat ini. Ini jumlahkan bagi 2 dapat yang ini. Itu titik tengah. Nah, dari tepi bawah dan tepi atas kita buat seperti ini. Sumbu X dan sumbu Y. Nah, kita buat yang ini 49,5, titiknya di sini misalkan 55,5, 61, 67, 73, 79, 85, dan 91. Jadi semua titik yang ada di sini kita buat di sini semuanya. Nah, setelah itu kita lihat ini antara 49 sampai 55, berarti ini antara 49 sampai 55, tingginya kan 8. Kita buat, ini kita buat dulu dari 1 sampai 10, tapi dengan ini 1, 3, 6, 9, 10. Saya buat seperti ini. Lalu yang ini tingginya 8, antara 49 sampai 55. Kita buat dulu garis seperti ini, biar mudah. Oke. Nah, seperti ini. Antara 49 sampai 55, 8, berarti 8 itu sebelum 9, maka kita buat seperti diagram batang yang tingginya 8. Lalu antara 55 dan 61, ini antara 55 dan 61 itu tingginya 3, maka di sini, nah buat 3. Lalu antara 61 sampai 67, ini 61 sampai 67 tingginya 9, berarti seperti ini, tingginya 9. Lalu antara 67 sampai 73 tingginya 6, berarti di sini. Nah, ini antara 67 73 tingginya 6, berarti di sini. Lalu antara 73 sampai 79 10, berarti di sini. Lalu 79 sampai 85 itu tingginya 3, buat lagi di sini. Dan 85 sampai 91 tingginya 1. Oke. Nah, inilah yang dinamakan dengan histogram. Histogram. Nah, dari histogram ini kita cari titik-titik tengahnya. Seperti ini. Ini titik tengahnya, di sini buat titik tengahnya, ini buat titik tengahnya, di sini buat titik tengahnya, ini juga sama, di sini juga sama, di sini sama, kita buat titik tengahnya. Nah, dari titik tengah ini kita hubungkan oleh garis seperti ini. Nah, kita hubungkan oleh garis seperti ini. Nah, maka garis inilah yang dinamakan dengan poligon. Jadi kalau tadi yang kotak-kotak ininya namanya histogram, tapi yang garis-garis ininya namanya poligon. Oke, adik-adik paham? Jadi kalau ini namanya tabel distribusi frekuensi. Nah, ketika tadi dicari tepi bawah dan tepi atasnya, lalu kita gambarkan ke sini, inilah yang namanya histogram dan ini yang namanya poligon. Oke, nah sekarang bagaimana tadi sudah membuat histogram, poligon. Nah, sekarang bagaimana membuat ogi. Nah, dari tabel distribusi frekuensi seperti ini, tadi kan sudah didapat bahwa yang kelas 50 sampai 55 ada 8 orang, 56 sampai 61 ada 3 orang, 62 sampai 67 ada 9 orang dan seterusnya. Nah, dari sini kita tadi mencari tepi atas. Ingat tepi atas tuh yang ini batas atas ditambah dengan 0,5. Maka didapatlah 55,5, 61,5, 67,5, 73,5. Jadi ini tambah 0,5 dan tepi bawah itu didapat dengan ini dikurangi 0,5. Jadi 49,5, 55,5, 61,5. Jadi yang ini kurangi 0,5 dapat tepi bawah. Nah, di sini ada FK kurang dari, maksudnya ini adalah frekuensi kumulatif kurang dari tepi atas. Jadi berapakah data yang kurang dari 55,5? Artinya kurang dari 55,5 itu ini ada 8, maka di sini 8. Nah, yang kurang dari 61 berarti yang kurang dari 61,5 artinya kan 3 tambah 8 jadinya 11. Yang kurang dari 67 berarti 9 tambah 3 tambah 8, 20.
Lalu kurang dari 73 berarti 6 tambah 9 tambah 3 tambah 8, 26. Kurang dari 79 berarti 10, 6, 9, 3, 8, jadi 36. Kurang dari 85,5 berarti ini tambahin dari 3 sampai atas, 39. Dan kurang dari 91,5 artinya seluruh data kita jumlahkan, jadinya 40. Itu adalah frekuensi kumulatif kurang dari. Nah, ada juga frekuensi kumulatif lebih dari tepi bawah. Jadi lebih dari 49,5. Berarti kalau lebih dari 49,5 artinya dari 50 sampai 91 itu kan masuk ke data lebih dari 49. Nah, jadi lebih dari 49 dari 50 sampai 91 masuk. Berarti ini dijumlahkan seluruhnya. Dari 8, 3, 9, 6, 10, 3, 1 jumlahkan hasilnya berarti 40. Lalu ini lebih dari 55. Lebih dari 55 berarti ini 8 tidak masuk karena ini kurang dari 55. Berarti dari 56 sampai 91. Berarti dari 3 sampai 1 ini kita jumlahkan berarti 32. Lalu lebih dari 61 berarti dari 62 sampai 91. Berarti 9 tambah 6 tambah 10 tambah 3 tambah 1, 29. Lebih dari 67 berarti dari 6 sampai 1 kita jumlahkan 20. Lebih dari 73 berarti dari 10 sampai 1 jadi 14. Lebih dari 79 berarti 3 tambah 1, 4. Lebih dari 85 berarti cuma ada ini, satu data, yaitu 1. Nah, ini frekuensi kumulatifnya. Ini buat apa? Nah, ini untuk menggambar ogit. Kita gambar ogitnya. Ini kita buat sumbu X dan sumbu Y. Lalu di sini kita buat ininya, tepi atasnya kita simpan di sini dari 49. Yang terkecil ini 49 sampai 91. Kita buat 49, 55, 61, 67, 73, 79, 85. Nah, 85 ini masih ada lanjutannya sampai 91,5. Nah, lalu kita hubungkan, kita buat yang ini dulu, 55,5. Kita buat dulu ini frekuensinya seperti ini 4, 8. Kita buat skala 4 aja. Nah, kita buat skala 4 sampai 40. Dari 4, 8, 12, 16 buat skala 4 biar ini karena banyak kelipatan 4. Nah, lalu di sini 49,5. Kita buat dulu garis biar mudah terbaca. Nah, seperti ini. Nah, lalu di sini kita buat garis juga untuk yang tepi bawah, tepi atasnya. Oke. Sekarang kita buat titik. 55,5 itu 8. Nah, berarti ini kita buat titik 8. Lalu 61,5 11. Ini berarti di bawah 12 yang ini, berarti di sini. Lalu 67,5 20, berarti ada di sini yang 67,5. Lalu yang 73 tingginya 26, berarti di antara sebelum 28. Lalu 79 tingginya 36 di sini. 85, 39 sebelum 40 dan 91 tingginya 40. Lalu kita hubungkan. Seperti ini kita hubungkan. Nah, maka inilah yang dinamakan dengan ogit positif karena naik letaknya. Ini ogit positif. Sekarang kita buat yang ini tadi antara TA dengan FK kurang dari. Sekarang antara TB dengan FK lebih dari. 49,5 40. Berarti kita buat titik ini 40. Lalu 55,5 32, ini 55,5 32. Lalu 61 29, ini 29. Lalu 67,5 20 di sini lagi. 73 14 di sini. 79 itu 4 di sini dan 85 itu 1 di sini. Kita hubungkan yang ini. Garisnya seperti ini. Oke, kita hubungkan. Nah, maka inilah yang dinamakan dengan ogit negatif. Jadi kalau yang ini tadi karena naik, maka dia ogit positif, dan yang ini turun, maka ini ogit negatif. Nah, jadi kita sudah belajar ya, adik-adik, ada yang tadi histogram, poligon, kalau ini ogit, hampir sama dengan diagram garis, tapi dapat dari tepi atas dan frekuensi kumulatif kurang dari dan lebih dari. Oke, mudah-mudahan kalian paham. Coba diulang-ulangi lagi jika kalian tidak paham untuk melihat video ini. Satu quote dari saya sebelum menyelesaikan part 2 ini. Hidup itu seperti bersepeda. Jika kamu ingin menjaga keseimbanganmu, kamu harus terus bergerak maju.
Jadi teruslah untuk belajar agar kalian paham. Oke, sampai ketemu lagi di channel Bu Guru Tati.